Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Haleluya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pandang kiri kanan, salam, beri salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Memasuki bulan yang baru ini biarlah berkat rohani Tuhan daripada Tuhan kita terima pada sore hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita diberkati, kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati ya Tuhan. Nyatakan dari awal kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh lambaikan kedua tanganmu bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bertepuk tangan di atas kepala bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa. Haleluya Yesus. Kita sama-sama satukan hati berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat semua kebaikan-Mu sepanjang 1 bulan yang lalu ya Tuhan. Kini Engkau membawa kami masuk di bulan yang baru. Seperti kami diberkati di bulan September, maka kami lebih diberkati di bulan Oktober. Lebih-lebih Tuhan, kami akan diberkati secara rohani yang berlimpah-limpah yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya berkat-berkat rohani, ada berkat yang membawa kami kepada kekalan ya Tuhan.
Roh-Mu terus bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Cinta kasih kami akan lebih lagi Yesus. Sehingga di dalam setiap hari Sabat-Mu ya Tuhan, kami boleh mencari-cari Engkau, boleh mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Sehingga kami Engkau angkat terus Tuhan, naik Tuhan, tidak pernah turun. Kau jadikan kami semua kepala, bukan menjadi ekor ya Tuhan. Dan bahkan kami berdoa dari tempat ini buat saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini Tuhan, baik yang sedang dalam perjalanan maupun yang berhalangan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat saudara-saudara kami Yesus. Seperti Engkau memberkati secara rohani hari ini Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib Engkau memberkati mereka yang tidak dapat hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami membuka pikiran kami untuk diperbarui. Kami percaya semakin kami mengasihi Engkau ya Tuhan, dan kami tidak akan melihat apa yang dapat dilihat oleh mata, tetapi kami melihat secara rohani ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan melihat hati setiap kami. Kami membuka hati kami dan mengizinkan Roh Kudus masuk ya Tuhan. Masuk sehingga semua firman yang disampaikan Tuhan kami boleh dapat menerima, mengerti, bahkan kami melakukan setiap firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan pada sore hari ini, memenuhi tempat ini, memenuhi hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan.
sembahkan Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Kau berkati hidup kami, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Cuma Tuhan yang wanita saja nyatakan, ku sembah Kau. Ku sembah Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tiada seperti-Mu Tuhan. Gantian yang pria saja katakan, ku sembah Kau. Ku sembahkan Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Bersama-sama angkat suaramu, nyatakan kepada Tuhan yang memberkati setiap kita. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati kami lebih lagi Tuhan. Dengan segala kebaikan-Mu, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Biar musik saja yang memuji, mari kita sembah Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Engkau pegang setiap tangan kami ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Biar segala kebaikan daripada Tuhan memenuhi setiap kita. Kita nikmati setiap kebaikan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oh ya dapat akar apa yang iya dapat apa ya dapat iya dapat apa ya Kau baik bagi kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu selalu setia Tuhan.
tak pernah berubah bagi kami, Tuhan Yesus. Kami mau datang menaikkan syukur padamu ya Tuhan. Dia dapat oh, kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sekali lagi, kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini Tuhan, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau teramat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Oh ya haleluya, haleluya. Oh Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhanku, mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhanku, selamanya. Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhanku, ku sembah. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya.
iman, lebih lagi nyatakan sembah. Sembah Kau Tuhan selamanya Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau Tuhan selamanya Tuhan, dengan iman kami teguh. Oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan. Lebih lagi kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Haleluya, bertepuk tangan bersama. Haleluya. Kami puji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau hadir dalam hidup kami, menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Allah kami, memohonkan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala akal dan pikiran, untuk memenuhi negeri yang kami cintai ini ya Tuhan, negara bangsa Indonesia ini. Dan kami berdoa untuk kerukunan dan gotong royong yang terus ada sebagai penyemangat bangsa menuju Indonesia maju, yang berdampak membawa terang ilahi atas semua bangsa ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, memohon hikmat ilahi dan roh takut akan Tuhan atas para pemimpin bangsa kami ini ya Bapa, untuk tetap berdiri di atas kebenaran dan keadilan untuk membawa bangsa kepada segenap rencana Allah. Secara khusus Bapa, untuk lahirnya pemimpin bangsa pada pemilu 2024 ya Bapa, kami serahkan ke dalam kedaulatan Allah yang kami percayai. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami Bapa di negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ya Bapa, dengan kedamaian dan pengurapan dan kesatuan hati. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh umat-Mu Tuhan di Indonesia, untuk selalu berdamai dengan Tuhan dan sesama, sehingga akan membawa pintu-pintu anugerah Tuhan
atas segala perjalanan hidup umat-Mu Tuhan, menuju penggenapan seluruh janji-janji Tuhan. Kami mohon juga Tuhan, perkenankan Tuhan untuk kekuatan dan semangat yang baru oleh Roh Kudus dalam penyelesaian pembangunan rumah Tuhan, yakni rumah persembahan, rumah Bapa kami. Kami percayalah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang besar. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, berapa banyak engkau merasakan hadirat Tuhan menjamah engkau pada sore hari ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Puji nama Tuhan. Sebelum itu mari sapa kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bolehkah lambaikan tangan tinggi? Apakah ada? Boleh lambaikan tanganmu yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, ada satu, ada dua. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama bergabung di tempat ini. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan kita masuk dalam FFA yang tersedia di lingkungan terdekat rumah kita masing-masing. Bersama-sama kita bertumbuh dan tertanam di tempat ini, biar hadirat Tuhan nyata bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus kita dahsyat. Terima kasih Tuhan buat kebesaran bagi setiap kami ya Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Berlambaikan kedua tanganmu bersama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Ini iman setiap kami. Yesusku ajaib, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, katakan Yesusku dahsyat. Nyatakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lebih semangat lagi nyatakan Yesusku dahsyat.
ajaib Tuhan, Kau ajaib tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tuhan, terhebat, terbesar bagiku. Nyatakan Tuhan hebat. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesusku dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk nyatakan kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat bagi Anda. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kau baik ya Tuhan Yesus. Kami menikmati segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu selalu tersedia bagi kami ya Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa dan pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Katalah Engkau lebih lagi bagi kami ya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nyatakan lebih sungguh-sungguh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kau baik Tuhan. Kecaplah, oh Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah
anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sore ini Tuhan bersama dengan seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, kami datang untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Jangan lewatkan satupun di antara kami sore hari ini Bapa. Kami perlu lawatan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Nyatakan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh Tuhan menangkap arti kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dalam segala kelemahan hamba Tuhan. Kau menjadi sumber kuatku. Roh-Mu yang berkata-kata bagi umat dan jemaat-Mu di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita yang percaya bersama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya. Maaf saya izin minum sebentar ya. Jadi karena anugerah Tuhan hari ini saya bisa sampai di tempat ini. Karena kalau secara fisik sebenarnya saya lebih memilih untuk tidur. Tapi saya ingat ada panggilan Tuhan yang harus saya kerjakan di sore hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, ini kesekian kalinya saya ada di tempat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya. Nama saya Vera. Saya ibu dari 2 orang anak. Kemudian saya saat ini dipercayakan Tuhan untuk membalakan satu jemaat Tuhan di kota Medan ini. Kemudian saya juga bekerja, jadi kemudian kuliah lagi gitu ya. Jadi ada banyak kegiatan yang saya lakukan. Saya kuliah bersama-sama dengan misal cuman kami beda jurusan gitu ya. Iya. Jadi teman-teman yang ada beberapa di sini yang saya kenal sebagai teman-teman di kampus gitu. Jadi saya masih muda Bapak Ibu. Jiwanya yang muda ya. Jangan tertipu dengan casingnya karena kalau lihat umurnya nanti udah lumayan juga gitu. Baik, mari kita buka Alkitab kita pada sore hari ini dalam kitab Efesus. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Efesus pasal 1 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Jika kita sudah mendapatkannya atau boleh lihat di layar, kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat 3, 2 ya. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama, berkat itu terdiri dari 2 bagian, ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Nah, sesuai dengan tema dari gereja kita bulan ini adalah berkat rohani. Nah, Bapak Ibu banyak kali dan pada umumnya orang percaya itu lebih mencari, lebih mengejar apa yang dinamakan dengan berkat jasmani karena itu berbentuk materi, memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita bekerja dengan giat, kita berusaha dengan keras supaya menerima berkat-berkat jasmani ini tadi. Bahkan dalam doa-doa kita, pada umumnya kita selalu berkata, Tuhan berkati kami, berkati usaha kami, betul? Berkati pekerjaan kami, berkati segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kita secara fisik, secara jasmani.
terutama untuk mencukupi kebutuhan keperluan hidup kita. Kita terus berdoa tentang hal ini, tetapi seringkali kita lupa ada hal-hal lain yang kita perlukan lebih daripada berkat materi tadi, berkat jasmani tadi. Dan itu yang dikatakan dengan berkat rohani. Nah, pada pembacaan firman Tuhan di sore hari ini, di ayat yang ke-7 dan ke-8 di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ada satu hal yang tidak mungkin kita dapatkan dengan memberikan, kita bayar dengan materi yang kita punya, yaitu keselamatan, yaitu penebusan oleh darah Kristus. Ini adalah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, saya nggak ngerti Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memahami atau tidak, kalau hari ini, kalau sore ini Bapak Ibu ada di tempat ini, itu karena memang sudah direncanakan Tuhan. Amin. Bukan kebetulan kita ada di sini, bukan kebetulan sore ini saya ada di sini, enggak. Karena kenapa? Kalau kita baca di ayat 4 dan ayat yang ke-5, di sana dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sejak kapan Allah memilih kita? Sejak sebelum dunia dijadikan. Ini adalah hal yang tidak bisa kita bayangkan, tidak. Ini terbatas kalau kita coba pikirkan dengan akal kita, dengan logika kita. Bayangkan sebelum dunia ini dijadikan, dikatakan Allah sudah memilih kita. Kira-kira pada waktu itu apakah Tuhan tahu? Kira-kira pada waktu itu orang akan mikir gini, emang Tuhan tahu kalau kita akan lahir? Emang Tuhan udah tahu siapa orang tua saya? Emang Tuhan tahu kita ini dari keturunan mana? Tentu saja Tuhan tahu Bapak Ibu. Tapi kalau kita pikirkan dengan logika kita yang sangat terbatas ini, yang ada kita pusing, yang ada kita stres sendiri mikirinnya. Kok bisa ya? Kok bisa ya gitu. Tapi hari ini kalau kita ada di tempat ini semua ada dalam pengaturannya Tuhan. Ada dalam rancangan Tuhan. Ada dalam kontrolnya Tuhan. Ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau enggak, kenapa bukan orang lain yang ada di sini? Jawabannya gampang, karena Tuhan tidak memilih mereka. Dan kalaupun Tuhan sudah pilih mereka, ketika Tuhan tawarkan keselamatan, penebusan dosa, dan mereka menolaknya, maka mereka tidak ada di tempat ini. Itu jawabannya. Seringkali kita berkata, kenapa ada orang yang dibiarkan jahat? Tuhan izinkan dia menjadi orang yang jahat. Kenapa enggak Tuhan jamah hatinya? Kenapa enggak Tuhan ubahkan pikirannya supaya dia berubah jadi orang yang baik? Karena dia tidak menerima tawaran Tuhan untuk mengubah dia. Nah, kalau kita ada di sini karena kita menerima tawaran Tuhan, kita menerima keselamatan yang Tuhan beri, kita menerima pilihan Tuhan atas hidup kita, makanya kita ada di sini. Amin. Kita semua ada di tempat ini karena Tuhan sudah memilih kita. Sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Lalu dalam kasih karunia ayat yang ke-5, dalam kasih karunia Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bayangkan, kita dari semula sudah ditentukan menjadi anak-anak Allah. Ini hal yang luar biasa, berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau buat saya secara pribadi ini melebihi daripada semua materi yang saya punya. Ketika Tuhan memilih saya, ketika Tuhan menentukan saya menjadi orang yang diselamatkan, ketika Tuhan menentukan saya untuk menerima penebusan oleh darah Yesus. Ini satu berkat yang luar biasa. Itu sebabnya Paulus menekankan dalam semua surat-suratnya, cari dulu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Itulah berkat-berkat rohani. Tetapi orang seringkali fokusnya kepada apa yang terlihat, kepada berkat-berkat materi. Nah, dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3,
Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 saya bacakan buat kita semua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita mencari perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Ini bukan berbicara tentang apa yang terjadi di langit ketujuh, bukan. Ini tidak berbicara apa yang terjadi di nirwana, bukan. Tapi ketika dikatakan carilah perkara-perkara yang di atas, artinya kita harus cari perkara-perkara yang sifatnya rohani, perkara-perkara yang sifatnya kekal, perkara-perkara yang Allah berikan bagi kita, anaknya. Segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita renungkan, itu yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Amin. Bukan berarti juga tadi pagi saya sampaikan juga di sini, bukan berarti kalau dibilang cari perkara yang di atas, lalu anak-anak muda seperti pemain musik ini bilang nggak usah kerja lagi lah kita, pokoknya kebaktian aja, doa aja kita. Enggak, tetap ada harus bagian yang kita kerjakan untuk bekerja. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Artinya apa? Ada upah untuk orang yang bekerja. Ini ada aturan. Ini sudah merupakan hukum yang Tuhan berikan. Di dalam kekristenan itu ada namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menuai perkara-perkara duniawi dalam hidup kita, kalau kita menabur perkara-perkara duniawi dalam hidup ini, maka yang kita tuai adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi kalau kita menabur hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat kekal, maka kita akan menuai sesuatu yang kekal sifatnya. Amin. Apa itu? Itu tadi, keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Bapak Ibu tidak bisa menjadi selamat ketika Bapak Ibu membayarkan sejumlah uang, nggak bisa. Bapak Ibu tidak bisa menjadi selamat lalu berkata aku akan menjadi warga kerajaan Allah kalau aku bisa bayar sekian M, bahkan sampai triliunan. Seberapa banyak pun uang yang Bapak Ibu punya nggak bisa bayar keselamatan itu. Bahkan perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan pun tidak ada artinya. Di dalam Titus 3 ayat yang kelima, Titus pasal 3 ayat yang kelima saya bacakan buat kita semua. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu Allah menyelamatkan kita, pada waktu Allah menebus dosa kita, mengampuni kesalahan kita, apakah itu karena perbuatan baik kita? Enggak laku Bapak Ibu. Perbuatan baik kita itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kasih karunia Allah. Walaupun sebagai orang percaya kita harus berbuat baik. Kenapa? Ini tandanya kita adalah anak Allah. Kalau kita melakukan perbuatan baik yang didasari, yang dilandasi dengan kasih Kristus. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan, kita tidak membohongi orang, kita tidak mencurangi orang, kita nggak jahatin orang, kita tidak berzina, kita tidak membunuh. Ini tidak bisa menyelamatkan kita. Keselamatan itu kita peroleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan bagi kita. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari pembacaan kita tadi, ini menjelaskan dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang bahwa keselamatan itu sepenuhnya tergantung kepada kasih karunia Allah, bukan kepada siapa kita. Amin. Gak mudah memang untuk memahami dan menerima keadaan ini, karena kita manusia biasa pengennya kan dipuji ya. Ada nggak yang seneng kalau di sini bilang, ih kamu jahat banget deh gitu. Misalnya nih, abang ini saya bilang, bang kamu jahat banget deh. Kira-kira dia marah nggak sama saya? Untung kalau saya nggak dilemparnya pakai sepatu gitu kan. Tapi coba kalau saya puji, kamu baik banget deh, kamu ganteng deh. Kira-kira dia seneng nggak?
Seneng kan? Hatinya berbunga-bunga. Dipuji gitu kan sama ibu pendeta gitu. Tapi saya tulus loh ngomongin lo ya. Enggak pura-pura lo ya. Nanti kamu bilang, ibu itu cuma pura-pura gitu. Enggak, settingan gitu, enggak ada settingan. Kenapa? Kita suka dipuji, dikatakan baik. Betul? Tetapi kebaikan kita itu enggak ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan beri buat kita. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mau kasih hidupnya untuk orang lain di sini? Ada? Ada suami-suami yang mau kasih hidupnya untuk istrinya? Ada yang mau tukar nyawanya? Agak berat jawabnya. Nanti kalau dijawab kasih hidupku bagaimana, kalau dibilang enggak nanti istriku marah, katanya cinta, ternyata enggak cinta gitu kan. Enggak ya, susah. Orang tua pun sering kali bilang gini, kalau anaknya sakit, mendingan aku aja yang sakit, jangan anakku yang sakit. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ditukar posisinya, ngeluh juga kok nantinya. Ya kan? Siapa yang mau sakit? Kita semua mau ada dalam keadaan baik. Kita semua maunya ada dalam keadaan yang nyaman dalam hidup ini. Cuma Tuhan yang mau beri nyawanya untuk kita. Dan itu berkat rohani yang luar biasa, yang tidak tergantikan dengan apapun dalam hidup ini. Dan bersyukur kita menerima berkat itu. Amin. Caranya bagaimana? Cara kita menerima berkat rohani itu adalah ketika kita percaya kepada Kristus, menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Terima dia dalam hidup kita, melakukan perintahnya, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita hari-hari ini. Amin. Nah, berkat rohani itu bersifat kekal. Berkat rohani itu bukan sesuatu yang akan hilang atau bersifat semu, bersifat sementara, enggak. Itu makanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau kita punya rumah, ini sifatnya kekal enggak? Rumah Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya ini sifatnya kekal enggak? Enggak. Ingat beberapa tahun lalu mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada ketika terjadi, saya lupa apakah ini tsunami atau gempa bumi waktu itu di daerah Sumatera Barat. Satu desa ditelan bumi. Kayaknya gempa bumi ya Pak, bukan tsunami ya. Gempa bumi di Sumatera Barat ini terjadi beberapa tahun lalu, waktu itu sempat viral beritanya. Ada satu desa di daerah Sumatera Barat sana tiba-tiba hilang, satu kampung beserta dengan isi-isinya, beserta dengan penduduk yang orang-orang yang ditelan bumi. Karena tiba-tiba lah tanah itu terbuka gitu ya, dan blas masuk. Kira-kira rumah yang ada di situ sifatnya kekal nggak? Kalau udah ditelan bumi mau dicari kemana? Kira-kira kita mau cari kemana itu rumah? Kita mau cari kemana orang-orang yang tadi ada di kampung itu? Nggak ada, hilang. Apakah materi yang kita punya, kekayaan yang Bapak Ibu punya hari ini sifatnya kekal? Enggak. Seberapa banyak pun tabungan Bapak Ibu kalau udah resesi perekonomian katanya, enggak ada lagi nilainya. Ingat peristiwa tahun 98? Ketika tiba-tiba banyak orang tiba-tiba jatuh miskin dan banyak orang juga tiba-tiba menjadi kaya. Karena perubahan perekonomian. Ada yang kekal di dunia ini? Gak ada Bapak Ibu. Bahkan kita pun tidak kekal. Kita pun ada limitnya. Ada masanya. Ketika Tuhan panggil kita pun tiba-tiba hilang, gak ada lagi. Apa yang kekal? Keselamatan yang dari Allah. Amin. Karena kenapa? Kalau kita hidup bersama dengan Kristus,
menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ketika kita mengalami kematian secara jasmani, ketika daging kita mati, dikuburkan, dagingnya dikuburkan menjadi debu tanah, tetapi roh kita kembali kepada pencipta kita, kepada Allah. Dan inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Jangan berpikir bahwa kalau sudah menjadi kaya, punya segalanya di dunia ini sudah akhir dari hidup ini. Inilah puncak hidup ini, tidak. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, puncak dari kehidupan kita adalah ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Itu puncaknya. Banyak orang berpikirnya nggak gitu kan? Bagaimana hidupnya di dunia ini menjadi lebih baik dan sangat baik, nyaman, punya segala fasilitas, punya kendaraan, mau kemana aja bisa, mau beli apa aja bisa. Betul. Kalau Tuhan berikan kemurahannya sehingga kita bisa menikmati semuanya ini merupakan bagian dari bonus yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi puncak hidup ini bukan itu, Bapak Ibu. Puncak hidup ini bukan hanya ketika kita masih waktu baru lahir, lalu besar, sekolah, setelah tamat kita bekerja, udah kerja lalu menikah, punya anak, punya cucu, gitu kan? Bukan itu puncak kehidupan. Puncak kehidupan adalah ketika kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Caranya bagaimana untuk bisa ke sana? Seperti yang firman Tuhan katakan yang kita baca hari ini. Melalui penebusan dosa yang Tuhan berikan bagi kita. Melalui pengampunan sehingga kita menerima keselamatan daripada Allah. Sehingga setiap kita menerima berkat rohani itu. Amin. Ada hal lain lagi yang harus kita kejar. Di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Bilangan pasal 6. Di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini yang harus kita kejar. Bapak Ibu punya uang yang banyak, Bapak Ibu punya rumah 10, punya mobil mewah yang berbaris di depan rumahmu. Tapi kalau hatimu tidak tenang, ada gunanya? Punya uang yang banyak tapi tidak bisa lagi menikmati makanan yang enak. Karena kenapa? Karena sakit-sakitan. Tahun 2020 saya kenal satu orang. Di masa mudanya beliau adalah seorang pemilik perusahaan yang besar. Sebelum meninggal apa yang terjadi dalam hidupnya? Sampai akhir hidupnya dia harus pakai sonde. Bapak Ibu tahu sonde? Selang untuk makan. Kira-kira masih ada bisa menikmati hidup ini? Kalau untuk makan aja harus diselangin. Sakit Bapak Ibu. Sebulan sekali selangnya harus diganti. Saya mendampingi beliau untuk pergi berobat. Bayangkan, jalan udah kayak punya belalai gajah gitu ya, karena selang ini nggak bisa dicopot, nggak bisa dibongkar pasang gitu ya. Sakit banget soalnya untuk pasang itu, makanya dipasangnya sebulan sekali harus diganti. Dan dia kemana-mana harus bawa itu. Ketika dia lihat kita makan, dia ngeliatin gitu, enak ya gitu. Tapi dia nggak bisa menikmati lagi walaupun masih punya uang untuk beli makanan yang enak. Karena kenapa? Apa rasanya ketika dimasukkan dari selang? Mulut ini kan gak bisa ngerasa lagi kan? Mari Bapak Ibu, hari ini kalau kita masih sehat, kita jaga kesehatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Supaya kita tetap bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri. Kesehatan yang sempurna, damai sejahtera di hati kita. Mau dunia ini gunjang-ganjing, mau dunia ini terbalik, tapi kalau kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita akan tetap merasa aman, kita akan tetap merasa nyaman. Saya mau kasih satu kesaksian dari hidup saya secara pribadi hari-hari ini. Ada satu masalah yang buat saya secara pribadi sangat berat, walaupun bukan menimpa, tidak berkaitan dengan saya secara pribadi.
ada satu keluarga pengerja yang mengalami masalah yang luar biasa. Dan mereka itu sudah menjadi seperti keluarga buat saya. Saya berusaha mendampingi mereka. Masalahnya sangat berat karena berkaitan dengan kepolisian. Saya coba cari cara gitu ya. Saya dengan segala daya upaya saya yang saya tahu, saya tanya sana tanya sini, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk bantu saudara saya ini begitu. Tapi Bapak Ibu tahu, saya sampai di titik Tuhan, kalau memang tidak ada yang bisa saya lakukan. Karena saya tanya sana tanya sini, mentok semuanya, mentok, gak ada jalan. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, mampukan saya untuk melewati masalah ini bersama dengan keluarga ini. Dan itu yang terus saya mintakan, damai sejahtera dari Tuhan menyertai orang yang bermasalah, keluarganya, dan kami juga dari gereja yang mendampingi. Karena kenapa? Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan dan damai sejahtera di hati saya gak akan kuat menghadapi masalah ini. Walaupun tidak secara langsung kena ke saya, tapi sebagai seorang gembala sidang, saya harus ada di sana mendampingi mereka. Dan ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu untuk dikerjakan. Saya bisa melewatinya karena Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap masalah kita, dalam setiap persoalan kita, pasti ada pergumulan hidup dong. Nggak mungkin yang ada di sini, yang hadir di sini nggak ada pergumulan hidupnya. Semua punya pergumulan hidup. Semua punya masalah. Entah besar, entah kecil, pokoknya ada masalah. Dan kita bisa melewati semuanya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Lebih dari hari-hari yang lalu. Hari-hari ke depan sepertinya makin suram. Sebentar lagi pemilu, siapa yang gak kebet-kebit? Seorang sahabat dari Jakarta bilang gini, V, kalau kamu punya uang cash, jangan dihabis-habisin. Saya langsung paham. Simpan, jangan semua disimpan di bank, itu nasihatnya ke saya. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman di tahun-tahun yang lalu. Segala hal bisa terjadi menjelang pemilu, betul? Hal-hal yang kita pikir nanti, hal-hal yang ini adalah baik, tapi ternyata tidak baik. Ini bisa berbalik begitu ya, keadaan ini bisa berbalik dengan cepat. Maka sampai seorang sahabat menasihatkan saya seperti itu. Kalau kita tidak punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kira-kira kita kebat-kebit enggak? Takut. Pasti kita memiliki kecemasan. Apa yang akan terjadi menjelang pemilu ini? Tapi kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, Allah sumber damai sejahtera, Allah yang akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Bayangkan dalam kitab Bilangan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dia memberkati engkau, menyinari engkau. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita. Materi gak bisa memberikan hal ini kepada kita. Kalau Bapak Ibu punya uang banyak, apakah hatinya bisa tenang? Enggak juga, sebentar aja tenangnya. Setelah itu mulai cemas lagi. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus di hidup kita, itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Maka pegang Dia, jangan lepaskan Tuhan itu dalam hidup kita. Satu hal terakhir saya mau ingatkan kepada kita semua. Setiap kita, Tuhan beri janji akan menerima mujizat-mujizat dalam hidup kita. Tapi kita harus menyadari bahwa mujizat itu diberikan bukan karena siapa kita. Mujizat itu diberikan bukan karena Bapak Ibu adalah orang yang hebat, bukan karena Bapak Ibu adalah orang yang kaya, bukan karena Bapak Ibu orang-orang yang pintar, bukan. Mujizat itu diberikan Tuhan, bukan juga karena Bapak Ibu membutuhkan mujizat itu. Seringkali kita pikir seperti itu. Tapi ternyata mujizat itu Tuhan berikan untuk memenuhi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mujizat itu Tuhan berikan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuannya. Bukan karena siapa kita. Satu ayat terakhir dalam Efesus 1 ayat yang ke-14. Dari kitab Efesus 1 tadi. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan baik-baik. Tetap akhirnya, tujuan akhirnya, goalnya adalah kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita Tuhan izinkan menerima berkat hari ini, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat berupa materi, kenyamanan hidup, terus bersyukur kepada Tuhan. Itu merupakan bagian dari bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi kita harus mengerti dan menyadari, semuanya kita peroleh juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk cari nama baik kita, bukan untuk hebat-hebatnya kita, lalu kita saling pamer, saling kita saling adu gitu ya, siapa yang lebih disayang Tuhan. Bukan. Kalau kita diberkati Tuhan hari ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Digenapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang sejak awal sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tentukan untuk kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita terus pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian Aku Masih Punya Tuhan. Punya pengharapan dalam hidup ini karena Tuhan yang ada terus buat kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan, Kau mengajar kami tentang berkat-berkat rohani yang harus kami kejar lebih daripada berkat-berkat berupa materi Bapa. Kami harus cari Tuhan lebih lagi dari hari-hari yang lalu, sebab Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah yang terus bekerja melampaui segala akal pemikiran kami Tuhan, mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan.
Tuhan tidak pernah berhenti sedetik pun mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa bagi setiap kami dalam hidup kami. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran umat dan jemaat-Mu di sore hari ini ya Bapa. Biar mereka Tuhan terus mengalami Engkau dalam hidupnya. Para setiap umat-Mu Tuhan boleh merasakan berkat-berkat rohani dari Tuhan, merasakan damai sejahtera-Mu, merasakan sukacita yang Tuhan terus tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, setiap umat Tuhan sore hari ini boleh merasakan tangan Tuhan memegang tangan mereka, menuntun langkah mereka, menuntun jalan mereka ya, menolong mereka dalam pengambilan keputusan penting dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka Tuhan, hidup umat-Mu menjadi selaras dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berkata-kata Tuhan, tapi firman-Mu adalah firman Allah yang hidup, yang akan terus berbicara kepada setiap kami, mengajari kami, mengingatkan kami, agar menjadi hamba-hamba yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Berjalanlah bersama dengan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini hamba berdoa Bapa, untuk gereja-Mu di tempat ini GBI Sutomo Tawar, semakin hari semakin berkembang di dalam Engkau Tuhan. Semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang GBI Sutomo Tawar, Bapak Andrew Tobing bersama dengan seluruh staf pengembalaannya Tuhan. Bahkan koordinator ibadah di sore hari Bapak Torang kami taruhkan dalam tangan-Mu. Pengurapan Allah turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati keluarganya, pekerjaan mereka, memberkati usaha yang mereka lakukan Bapak. Memberkati pelayanan mereka di tempat ini, bahkan di tempat-tempat lain yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan dan mereka kerjakan Tuhan. Bila setiap visi dan misi yang sudah mereka kembangkan Tuhan dan mereka susun boleh dilaksanakan di tempat ini Tuhan. Semuanya hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini Bapa. Engkau membalaskan semua jerih lelah mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda di tempat ini yang terus bekerja melayani Engkau dengan tidak lelahnya Tuhan. Berkati hidup mereka, masa depan mereka kami taruhkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap hamba-hamba-Mu di sore hari ini akan pulang menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Upah yang Tuhan berikan bagi mereka untuk semua jerih lelah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan umat-Mu Tuhan akan kembali ke rumah mereka masing-masing, juga dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Karena sore hari ini mereka mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian hormat syukur kami hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hanya bagi Engkau saja Tuhan dan Raja kami, Allah yang menjadi gunung batu dan perlindungan sumber kekuatan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini, bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus. Warta sepekan GBI Sutomo Tawar minggu yang pertama sekali kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tawar dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama jam 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir di tepat waktu dan mengikuti ibadah sampai selesai, setiap ditutup dengan doa berkat. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asher yang bertugas setelah selesai ibadah atau menghubungi Pak Edward di nomor handphone 0813-6545-5703 atau dengan Pak Torang nomor handphone 0821-6418-3467.
Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam family altar atau FA. Yang pertama, FA 01 setiap hari Rabu pukul 19 WIB di Jalan Tamrin nomor 3. Yang kedua, FA 02 yaitu FA Sutomo Tower setiap hari Jumat minggu ketiga pada pukul 18.30 WIB di ruangan ini. Ibadah FA Pemuda atau Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB bertempat di ruangan ini. Yang keenam, bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 WIB di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA nomor rekening 54604191776 atas nama GBI Jemaat Sutomo Tower. Informasi dapat juga rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Yang kesembilan, bagi jemaat yang ingin baptis dapat menghubungi Aser yang bertugas. Yang kesepuluh, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam GBI Sutomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku masih punya Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Ini syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang disampaikan ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu mengubah setiap kami. Rasul Paulus mengingatkan bagi kami bahwa kami tidak melihat apa yang kelihatan mata. Karena yang dilihat oleh mata itu tidak kekal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Vera Damayanti yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Limpah-limpahkan kesehatan ya Tuhan. Dan kami percaya gereja yang digembalakan berkembang dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu. Semua pengerjanya Tuhan itu solid berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Keluar masuknya hamba-Mu Tuhan, sertai tanda-tanda ajaib menyertai semua pelayanannya di dalam nama Yesus. Di tempat ini juga kami berdoa ya Tuhan, buat umat jemaat-Mu yang ada Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Kami berdoa suami-suami mengasihi istri tunduk kepada suami, anak-anak takut dan hormat kepada orang tua. Dan janji-Mu anak-anak-Mu Tuhan, Kau angkat naik tidak pernah turun, Kau jadikan kepala bukan menjadi ekor. Diberkatilah semua bertalian saudara darah dengan kami ya Tuhan. Yang bekerja Kau promosikan Tuhan, mendapat jenjang yang terbaik di tempatnya bekerja ya Tuhan. Yang berusaha Engkau berkati dengan kelimpahan yang dahsyat, yang membuat semua umat-Mu terkagum-kagum akan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Oh dan saudara baik itu yang bekerja di dalam pemerintahan Kau berkati dengan limpah-limpah ya Tuhan.
promosi demi promosi itu turun buat anak-anak yang mengasihi Engkau dalam nama Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Dari tempat ini juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Pak Bambang Yonan bersama istri dan anak, Bapak Edi Praitno bersama istri, anak dan menantu serta cucu ya Tuhan. Buat Bapak Joshua Ginting istri dan anak-anak, buat Bapak Chandra istri dan keluarganya, diberkatilah semuanya Tuhan. Penggembalaannya terus diberkati. Kami mengangkat juga Tuhan gembala kami Bapak Insinyur Niko Dr. Harjo bersama 4 wakilnya, diberkati berlimpah-limpah untuk memperluas kerajaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dari tempat ini juga kami Tuhan berdoa, mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya kesejahteraan yang sentosa ada di lingkungan tembok-Mu dan tengah-tengah puri-Mu itu mengalir buat bangsa kami Indonesia, mengalir buat kota Medan, mengalir buat gereja-Mu GB Setomotawa. Thank you Lord. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, namun sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saleh-saleh Kristus, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Kristus. Terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha pada kedatangan Yesus kali yang kedua, awan-awan yang bermati. Dalam nama Tuhan, setiap kita yang berkati dan percaya bersama berkata, Amin. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu di tempat ini di sesi 1 maupun sesi 2. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati.